Di sini saya Aya Maulidia akan sedikit memaparkan mengenai materi yang sangat menarik, yakni adalah motivasi belajar. Nah, sebelum kita membahas mengenai motivasi belajar lebih lanjut, kita tuh harus ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya belajar itu gitu. Nah, menurut Sunarto, belajar itu merupakan suatu proses peningkatan yang ada dalam diri manusia. Nah, peningkatan itu dalam bentuk peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas yang dimilikinya. Seperti contohnya peningkatan daya pikir, kemudian bisa jadi peningkatan pengetahuan yang dia miliki, terus kemudian peningkatan pemahaman, peningkatan sikap, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan suatu proses peningkatan yang ada di dalam diri manusia, baik berupa kualitas maupun kuantitas yang dimilikinya. Nah, seperti contohnya begini. Sebelumnya kan kita tidak mengetahui tentang sesuatu gitu. Nah, dengan adanya belajar itu kita jadi tahu, oh ternyata gini loh. Nah, dengan belajar itu sangat penting bagi kita, terutama pada pertumbuhan anak. Jadi, setelah kita mempelajari atau mengetahui tentang apa sih sebenarnya belajar itu, nah kita selanjutnya akan membahas mengenai motivasi belajar. Seberapa penting sih motivasi belajar itu untuk tumbuh kembang anak, kemudian untuk semangat belajar anak gitu. Nah, kita nantinya akan membahas lebih lanjut. Arti kata motivasi. Motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yakni mover, yang artinya daya penggerak, dorongan, hasrat yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak atau berperilaku dalam upaya peningkatan atau pencapaian suatu tujuan. Nah, pencapaian suatu tujuan itu berupa apa? Nah, karena ini dalam konteks motivasi belajar, jadi tujuan yang akan dicapai itu ya untuk pengetahuan, untuk hasil belajar gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu adalah suatu dorongan atau hasrat yang ada di dalam diri seseorang untuk mencapai atau bertindak mencapai suatu tujuan belajar yang ingin dia capai. Kemudian yang kedua itu ada fungsi motivasi belajar. Sebenarnya apa sih fungsi motivasi belajar itu? Seberapa penting sih motivasi belajar itu untuk perkembangan anak gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada sebagai pendorong beraktivitas. Seperti contohnya gini, si anak A itu merasa malas untuk belajar gitu. Nah, kita sebagai orang tua mungkin bisa memotivasi dia untuk nantinya tuh diharapkan dengan adanya motivasi yang ada itu, si anak itu tuh mau dan semangat lagi untuk belajar. Untuk poin yang selanjutnya itu ada macam-macam motivasi belajar. Nah, untuk macam-macam motivasi belajar itu dibedakan menjadi dua. Yakni ada intrinsik atau internal, dan yang kedua itu ada ekstrinsik atau internal. Nah, untuk motivasi belajar yang bersifat intrinsik ini merupakan motivasi belajar yang berasal atau bersumber pada diri sendiri. Jadi motivasi itu timbul dengan adanya kemauan atau dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada motivasi belajar yang bersifat ekstrinsik, di mana motivasi itu bersumber atau berasal dari luar. Seperti contohnya mungkin bisa dari orang tua, kemudian dari guru, teman, bahkan lingkungan warga sekitar. Kemudian ada poin yang terakhir, yakni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama itu adalah cita-cita dan aspirasi siswa. Nah, dengan adanya cita-cita atau aspirasi siswa ini nantinya akan memperkuat adanya motivasi belajar baik dari segi intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian untuk faktor yang kedua yakni adalah lingkungan sekitar siswa. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali untuk motivasi belajar siswa. Jadi contohnya seperti kalau si siswa itu kumpulan atau lingkungannya itu dapat memotivasi dia, itu akan sangat positif dan sangat baik untuk perkembangan motivasi belajar dia. Berbeda kalau dia itu di lingkungan yang kurang memotivasi dia, kurang memberi dorongan dia, jadi dia akan malas dan tidak memiliki motivasi untuk dirinya sendiri. Faktor yang ketiga yakni adalah kondisi siswa, di mana kondisi itu meliputi kondisi jasmani maupun rohaninya. Jadi seumpama contoh si siswa A ini sedang sakit, jadi mungkin dia sedang tidak memiliki motivasi belajar. Berbeda dengan orang yang fisiknya lebih
sehat, mungkin dia mesti memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan yang sakit tadi. Jadi itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai motivasi belajar yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.